punya nilai ekonomis gitu ya, kita angkut ya, mereka nggak apa-apa, atau bapak-bapak sekalian sendiri nggak jadi masalah ya, karena punya nilai ekonomis. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan waktu kami juga langsung mempersilakan Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan langsung pada pagi hari ini. Kami persilakan. Mohon maaf karena acara ditangkap agak sedikit lama tadi. Ya, saya terima kasih untuk semangat seperti ini. Jadi secara perda saya kira sudah jelaskan. Kami cuma menjelaskan secara konsep pemikiran Pak Gubernur dan saya. Harusnya seluruh dunia sudah tahu sampah jadi duit, kira-kira gitu. Tapi kami berpikir yang lebih sederhana. Kami yang berpikir sayang sekali kalau APBD DKI itu hanya hilang untuk ngurusin sampah. Apalagi kalau sebagian dimanfaatkan oleh perumahan-perumahan mewah, menarik uang. Lalu kami yang ambil sampahnya. Saya suka membuat sebuah contoh. Saya tinggal di perumahan yang tiap bulan saya mesti bayar keamanan kebersihan, saya kira 1 juta lebih. Artinya ada uang sampah yang dikumpulkan oleh si pengembang. Lalu supaya murah bagaimana? Dia tidak perlu mengelola sampah ini. Ya nyogok aja rasanya kira-kira gitu. Kasih uang tip saja kepada sopir dan kakak yang juga adalah harian lepas. Ini tentu tidak bisa. Tentu harapan kami Bapak Ibu ada di sini bisa membantu kami supaya yang namanya sampah ini kita tidak boleh sampah lagi di DKI. Bikin baru saja ada sampah. Di sini aja. Terima kasih. Jadi itu yang kita membuat di seluruh kota besar ya tidak ada sampah. Masih ada SMS masuk ke saya, Pak, tolong Pak, ini sampah udah numpuk berapa hari, itu saya mesti forward kepada Pak Uru. Masa kerjaan gubernur wakil gubernur ngurusin sampah gitu. Jadi sudin kemana, kelurahan kemana gitu kan. Kita kejar lagi katanya mobilnya rusak apa. Ini permainan terlalu banyak. Di DKI ini aneh-aneh itu. Bak sampah bisa hilang ganti yang jelek. Kita udah tahu semua kan kejadiannya. Truk juga bisa. Saya dulu usaha truk. Saya sampai bilang sama Pak Ulu, beli truk yang mereknya aneh. Bilang lu buatan apa? Polandia yang gak pernah dengar namanya gitu loh. Asal ada garansi 3 tahun 5 tahun. Supaya apa? Supaya jangan tiba-tiba gardan kita, sasis kita berubah. Saya alamin dulu saya main truk begitu kan. Baru-baru tiba-tiba ya begitu datang udah jelek. Saya ikutin supaya bisa tuker gitu. Mobil sejenis atau ban. Orang lain ketusuk kayu, kita main tambang kan. Jadi mobil tambang itu rata-rata bannya itu bagus. Rusaknya apa? Pecah atau sobek. Itu tiba-tiba punya kita aja giliran sobeknya itu. Itu mirip-mirip kan. Jadi kita mesti mulai pikirkan. Tapi kalau dengan bantuan Bapak Ibu di sini, kami yakin tahun depan kita mulai akan lebih semangat. Jadi kita nyatakan perang terhadap sampah ini. Nah, bagaimana caranya? Yang masih ada bisa subsidi kami ya kita lakukan nanti. Tapi kedepannya kami betul-betul ingin 0 APBD keluar untuk sampah. Jujur aja ini. Kita mau 0, syukur-syukur dapat duit. Karena duit ini buat saya, bukan buat Pak Gubernur, tapi buat kita semua. Kita butuh bangun banyak sekali rumah susun. Pak Gubernur sudah canangkan kita akan membangun 400 hektar di Marunda, di luar yang sudah ada sekarang. Itu jadi kawasan terpadu rumah susun. Jadi karena di situ kenapa? Di situ ada New Tanjung Priok, di situ ada KBN, di situ juga dekat kawasan industri Bekasi. Di situ juga kita akan bangun 3 pulau, masing-masing 500 hektar. Dia ada 1.500 hektar.
sebagai kawasan ekonomi khusus dan satu pulaunya itu sebagai utilitas, termasuk PLTG dan pengolahan sampah sebetulnya. Nah, kita mengarah ke situ. Kita mulai rencanakan, ya mungkin kami tidak lihat lagi atau bagaimana saya tidak tahu, tapi minimal kita telah memulai langkah yang baik. Nah, Pak Ulu pun sudah pensiun, kita perpanjang ini. Ya kan, ini bisa masalah kalau tidak perpanjang gimana? Minimal udah meletakkan dasar, itu kita mau semangatnya itu. Nah, ini model-model ini kita lakukan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tidak sempat karena di kantor nunggu lagi nih. Saya harus kembali. Mungkin secara teknis bisa langsung ke dinas kebersihan. Tapi kalau memang ada masalah yang sangat penting ingin diskusikan dengan saya, bisa juga atur sebetulnya. Saya biasa setengah 8 sudah dari kantor. Kita bisa ketemu dengan asosiasi. Ya kita diskusikan lah. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Kata bapak saya almarhum, buat pesawat ke bulan aja bisa. Masa ngurus sampah aja nggak bisa itu? Ngirim orang ke bulan aja bisa, bolak-balik gitu. Masa kita ngurus sampah aja tidak bisa? Ini kan terlalu banyak faktor sebetulnya. Nah, ini yang bisa kita hilangkan. Ini kalau masih ada pengusaha berpikir ini kesempatan masih mau nggak nilep itu volume sampah dibohongin di Bantar Gebang, kalau ditumpuk-tumpuk, kalau saya hitung 6.000-7.000 ton harusnya udah lama penuh. Ini kenapa nggak penuh? Buang ke sungai sama catatannya yang naik mungkin. Saya sudah pasang kamera sampai sekarang nggak dipasang, ini rusak. PU juga begitu. Ada takut, saya sudah pasang CCTV semua. Saya ingin lihat nih, pompa yang rusak di mana, pasang CCTV. Terus mengajukan anggaran 1 titik CCTV 150 juta. Nenek dia apa sih? Saya di rumah saya pasang 8 titik aja cuma berapa juta? 4 juta, 5 juta di Glodok. Jadi ini memang aneh-aneh itu, ini sengaja. Sama, iklan juga begitu. Saya bikin supaya semua titik jelas. Karena nanti kita pasang sistem yang pakai pulsa Pak. Saya nggak perlu sistem begitu, saya mau sistem yang cepat. Revenue sharing 20 atau 40% buat saya, buat Pemda maksudnya. Dari pajak PPN 10%. Jadi kalau Anda nyolong, saya belajar dari cara filmin yang melawan mafia di Chicago kira-kira gitu kan tahun 20-an. Gimana cara lawan mafia? Kejar pajaknya. Saya kira Bapak Ibu kalau punya usaha yang baik pasti kejar pajaknya, pasti takut. Karena pajak ini pidana dan bisa membuat Bapak Ibu bangkrut. Itu yang kita lakukan. Jadi kita tegakkan law enforcement. Kita orang bilang kita jagoan, bukan jagoan. Saya juga kasih, tadi baru ketemu ada jenderal, dia bilang kamu berani, yang penting berani. Saya bilang saya bukan berani Pak. Bapak pernah dengar cerita kapal laut nggak Pak? Kapal laut, kapal penumpang ada nenek-nenek kecebur ke laut. Lalu dilemparin ABK pelampung, dia bisa nolong. Tiba-tiba nggak ada yang mau bantu, ombak besar. Ada anak muda terjun ke bawah, lalu diselamatkan tuh nenek-nenek. Begitu naik ke atas semua tepuk tangan bilang berani, hebat. Begitu sampai anak muda tanya, siapa yang jorokin gua tadi? Nah, jadi situasi Jakarta itu Pak Jokowi dan saya itu seperti itu sebetulnya. Kami udah keburu cemplung, ya udah sekalian kita nyelamatin deh. Kepala tanggung nih. Jepun kami yang nekat sok jagoan bukan, nggak tahu siapa nyemplungin, tiba-tiba jadi gubernur wakil gubernur DKI kira-kira gitu. Ya udah, kita lakukan sekarang. Nah, kita mesti lakukan bersama. Kita yakin kalau kita bareng, kita punya tujuan yang sama, semua akan untung. Bagaimana mendistribusi keuntungan ini? Kalau selama ini kan hanya sebagian kelompok orang yang untung, yang bisa berbagi rezeki, sekarang tidak bisa. Yang kerja keras, yang jujur, yang harus untung. Soal modal urusan kedua, kita punya duit. Yang penting ini orang bisa dipercaya atau tidak. Itu urusan kedua. Uang itu gampang, uang itu datang dengan sendirinya. Ada punya nama baik, uang datang. Yang paling susah cari itu siapa yang punya karakter yang jujur, yang mau kerja keras, yang mau mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah ini saya kira pahalanya bagus, jasanya juga bagus. Pikiran orang banyak dapat uang. Kita mengusahakan kesejahteraan, kebersihan DKI, dan itu juga dapat uang nanti. Nah itu yang kita harapkan, dan saya percaya pasti bisa. Istilah bahasa Arab, manjada wajada. Pasti. Terima kasih. Berikutnya kami mengundang Ketua ya, kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama. Silakan diabadikan. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Dinas Kebersihan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Bapak Unu Nurdin. Kami ingatkan sekali lagi kepada para undangan. Baru atau metode baru menyerahkan pengelolaan sampah ke swasta atau gimana sih Pak sebenarnya? Ya intinya memang gitu, kita mau libatkan swasta supaya namanya bisnis kan lebih hukum pasar ya memang. Nah, pasti lebih bersih. Kalau semua pada kita, faktanya swasta nggak pungut. Dalam Perda dulu kan kita tidak ada mengambil uang sebetulnya dari sampah. Betul tidak Pak Unu ya? Tapi yang terjadi apa? Perumahan kita kan faktor keadilan sosial juga. Perumahan-perumahan yang mewah atau apartemen yang bagus-bagus, kalau dia nggak mau olah, dia dipungut kan? Kayak saya, rumah saya dipungut 1,2 juta kalau saya kebersihan sama per bulan keamanan. Ya tergantung Anda tinggal di daerah mana gitu kan. Tapi yang ngambil sampahnya mobil siapa? Mobil pemadam kebakaran, mobil kebersihan. Dan minta yang bagus lagi. Kalau yang jelek kita nggak mau kan. Karena akhirnya bikin bau jalanan kita. Nah dia bayarnya gimana? Bayarnya murah. Paling cuma kasih uang rokok pada sopir, pada tenet. Nah ini kita tidak mau lagi, kita ingin semua diolah dengan baik. Artinya sekarang kalau untuk perumahan mewah, mall kayak gitu semuanya diserahkan Harus kepada bisnis nanti. bagaimana pengawasannya bagaimana Pak? Ya, kan bagi kita tahap awal saya bilang kan, yang penting kita tidak keluar duit dulu. Itu dulu kan, tahap keduanya baru kita ada untung berapa nih, kita bagi-bagi dong. Kita bagi ya, gitu aja. Nanti pengusahanya dapat keuntungan berapa? Pembagian Saya nggak tahu. pembagiannya? Yang penting itu teknis, yang penting kami yakin bagi pengusaha kalau untung pasti dia mau. Bapak kemarin sempat disebut Pemprov tuh tekor ngurusin sampah, emang Sebetulnya tidak ada kata tekor, itu ada kewajiban kita. Cuma maksud Pak Gubernur, alangkah sayangnya ketika ada bisa kontribusi masyarakat dari dunia bisnis ke sampah, uangnya kok kita tidak mau hemat untuk bangun yang lain. Sedangkan masih beberapa ratus ribu orang tidak dapatkan rumah di Jakarta. berapa sih Pak biaya yang selama ini dihabiskan untuk Kayak ngurusin nih, sampah? aku nggak tahu berapa puluh M itu. 800 M, 50 lagi. 800 Iya. Melayani seluruh apa yang kita jual. untuk ngurusin sampah Iya. ya Pak ya? Pak, kalau udah terbagi antara swasta nih dan nanti pemerintah nih perumahan mewah sama yang menengah ke bawah itu, artinya kan selama ini jumlah sampah yang terkumpulkan belum bisa 100%. Apakah nanti ada jaminan dengan adanya pembagian itu jadinya sampah yang tertimbun di Jakarta bisa 100% semuanya? Makanya kita mau gunakan sistem tadi insinerator ya. Kita akan bakar. Kalau sekarang kan cuma numpuk aja. Itu saya katakan, saya juga curiga gitu loh. Itu Bantar Gebang nggak penuh-penuh, laporannya tiap hari 6.000 nih. Ini laporan kertas yang ke sana atau memang dibuang ke sungai. Berarti nanti ada jaminan ya Pak ya bakal 100% semua terangkut. Ya Dengan kalau adanya semua bisa kerja, RT RW kita bisa jamin. Yang pasti sampahnya mungkin akan meledak lebih banyak. Kalau lebih banyak sampah jadi duit tambah untung. Ini konsepnya sampah jadi duit nih, bisnis ke bisnis. Kalau dulu kan sampah jadi biaya, bukan keuntungan. Sudah ada hitung-hitungan nggak Pak kalau sebelumnya menghabiskan 800 miliar, kalau sekarang kira-kira setelah ada BDUI berapa? Belum. Jadi tempat berapa belum dihitung ya Pak? Ini padanya pada sosialisasi, pada ketepan. Ini masih ada teknisnya. Yang udah jalan udah langsung jalan aja nih. Yang udah jalan? Jalan. Itu tadi, jadi prinsip rekayasa sosial dari Pak Gubernur sederhana. Misalnya orang tuh kalau kerja itu ke tempat kerja dekat, terus jangan misalnya ngabisin transport sampai lebih dari 30% dari gaji, gitu kan. Terus orang jangan sampai punya tabungan tiba-tiba habis gara-gara duitnya, gara-gara sakit, atau anaknya pintar mau sekolah nggak bisa. Terus punya hati yang jujur, mau kerja keras, punya keterampilan, mau usaha, nggak ada tempat usaha. Ya kan, pengen beli rumah nggak mungkin di tengah kota. Nah itu yang kita sediakan sekarang. Kita lagi terus lagi bangun ini. Jadi kita namanya rekayasa sosial. Jadi kita siapin tempat tinggal, tempat kerja, transportasi yang murah, supaya orang merasa hidupnya kualitasnya naik. Nah kita mesti rekayasa kan. Kebiasaan orang tinggal di sungai, di waduk, yang bertahun-tahun, yang selama ini dapat uang kerohiman kita cabut, nggak ada lagi kerohiman. Kalau salah ya salah gitu loh. Kalau nggak ada rumah ya kita kasih rumah, tapi bukan kamu jual. Ini rumah juga tidak disewakan. DKI tidak menyewakan rumah atau menjual rumah. Hanya membayar retribusi. Bapak sanksinya apa? Sanksi apa? Untuk masyarakat atau pengusaha yang tidak Kita bertahap. Pokoknya prinsip kita tuh penegakan hukum. Jadi selama ini orang buang sampah nggak pernah dihukum. Dia nggak pernah didengar di DKI didenda kan Pak? Nggak pernah di DKI didenda atau dikurung.
Ya sekarang lama-lama kita kurungnya 60 hari. Lumayan kan, kalau nggak mau 60 hari denda 1 juta lumayan, bonyok kamu. Sistem Sampai pemberian kamu takut sanksinya gitu. gimana Pak? Udah ada perdanya. Iya maksudnya. DKI ini komplit. Kenapa Singapura bersih misalnya? Orang Singapura juga ada yang kurang ajar kalau ke Jakarta buang permen karet seenaknya. Coba di Singapura berani nggak dia buang? Nggak berani, denda $500. Bengek-bengek kamu $500. Keuntungan untuk pengusahanya akan kalau Pemda selama ini Dapat uang ya. Dia bisa dapat uang, dia di energi, bisa diolah, bisa dijual. Dan kita juga akan bayar, TPV kita bayar, tapi kan ngangkut mungkin dari mereka. Terus kalau dia yang kelola pembakaran kan, tumpukan sampah kan nggak mungkin lagi ditumpuk. Rumah itu kan dibakar selama ini dihindari karena Teknologi di Jepang, di Taiwan, ini bakar sampah di atas restoran. berarti ini akan ada pengadaan lagi.